Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Setiawan. Nomor pokok mahasiswa 1811100109. Kali ini saya akan menyampaikan materi teori belajar berdasarkan perkembangan intelektual siswa SD atau MI. Teori Gagne dan penerapannya dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Robert Gagne, seorang ahli psikologi pendidikan yang telah memperkenalkan berbagai pandangan tentang belajar. Salah satunya adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada pemrosesan informasi. Gagne tidak memperhatikan apakah proses belajar terjadi melalui proses penemuan atau proses penerimaan, sebagaimana yang dikenalkan oleh Brunner dan Ausubel. Gagne berpendapat bahwa terjadinya belajar seseorang karena terpengaruhi faktor dari luar dan faktor dari dalam diri orang tersebut yang saling berkaitan. Menurut Gagne, yang terpenting dalam pembelajaran adalah menciptakan suatu kondisi pembelajaran eksternal yang dirancang untuk mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Penguasaan pada pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh melalui suatu instruksi. Teori belajar ini disebut model pemrosesan informasi. Menurut Gagne, ada 4 buah fase dalam proses belajar, yaitu fase penerimaan. Pada fase ini, rangsang diterima oleh seseorang yang belajar. Ini adalah beberapa langkah. Pertama, timbulnya perhatian, kemudian penerimaan, dan terakhir adalah pencatatan. Fase penguasaan. Pada tahap ini akan dapat dilihat apakah seseorang telah belajar atau belum. Orang yang telah belajar akan dapat dibuktikannya dengan memperlihatkan adanya perubahan pada kemampuan ataupun sikapnya. Fase pengendapan. Sesuatu yang telah dimiliki akan disimpan agar tidak cepat hilang, sehingga dapat digunakan bila diperlukan. Fase ini berhubungan dengan ingatan dan kenangan. Fase pengungkapan kembali. Apa yang telah dipelajari, dimiliki, dan disimpan dengan maksud untuk digunakan bila diperlukan. Jika kita akan menggunakan apa yang disimpan, maka kita harus mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Dan inilah yang disebut dengan pengungkapan kembali. Menurut Gagne, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar. Sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Mengajar adalah membimbing siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan, sehingga didapati proses belajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang melalui fase penerimaan, penguasaan, pengendapan, dan pengungkapan kembali. Penerapan teori Gagne dalam mengajarkan IPA di sekolah dasar. Mengaktifkan motivasi, memberitahu pelajar tentang tujuan-tujuan belajar, mengarahkan perhatian, merangsang ingatan, menyediakan bimbingan belajar, meningkatkan retensi, membantu transfer belajar, serta mengeluarkan perbuatan dan memberi umpan balik. Dalam pelajaran IPA, guru dapat melakukan hal ini, misalnya dengan mengemukakan suatu masalah yang menyangkut salah satu pokok bahasan IPA pada permulaan pembelajaran, misal topik pencemaran air. Masalah ini akan dapat merangsang keingintahuan siswa dan dapat menantang motif kemampuan atau motif untuk menguasai masalah tersebut. Selanjutnya, teori Brunner dan penerapannya dalam pembelajaran IPA sekolah dasar. Menurut Brunner, belajar merupakan kegiatan perolehan informasi yang disebut sebagai belajar penemuan, yang merupakan berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Brunner mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak sebaiknya diberikan kesempatan untuk memanipulasi objek atau benda-benda. Melalui alat peraga itu, anak akan langsung melihat bagaimana keteraturan dan pola struktur dari benda yang diperhatikannya tersebut. Keteraturan yang didapat anak melalui pengamatan secara langsung tersebut, kemudian oleh anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang melekat pada dirinya. Menurut Brunner, dalam proses belajar siswa menempuh 3 tahap, yaitu tahap informasi,
Dalam tahap ini, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Tahap transformasi. Dalam tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual. Tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, seorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau masalah yang dihadapi. Penerapan model belajar Brunner dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dalam penerapannya, proses pembelajaran di kelas pada prinsipnya, model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh informasi sendiri dengan bantuan guru dan biasanya menggunakan barang yang nyata. Peranan guru dalam pembelajaran ini bukanlah sebagai seorang pemberi informasi, melainkan seorang penuntun untuk mendapatkan informasi. Nurjanah dan Siti dalam bukunya Teori Belajar dalam Pembelajaran IPA Sekolah Dasar. Proses pembelajaran sains berdasarkan teori ini, guru setidaknya ataupun sebaiknya tidak menjadi seseorang pemberi informasi. Siswalah yang seharusnya menemukan atau menghasilkan informasi dari hasil pengolahan data atau fakta yang telah direncanakan oleh guru sebelumnya. Misalnya, ketika guru merencanakan pembelajaran tentang sifat cahaya merambat lurus, maka guru tidak boleh menyampaikan informasi tentang sifat cahaya merambat lurus. Guru sebaiknya menyiapkan sebuah rancangan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Melalui kegiatan tersebut, siswa yang akhirnya menemukan informasi ketika celah dari beberapa objek benda percobaan berada pada garis lurus, menyebabkan sumber cahaya dapat teramati. Sehingga siswa mampu menyimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat merambat lurus. Melalui proses ini, konsep yang diajarkan akan lebih mudah mengingatnya apabila informasi tersebut diperoleh oleh siswa itu sendiri, dan siswa mengingat informasi tersebut akan tersimpan lebih lama dalam ingatannya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.